Para ibu dan bapak, saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, Frater, Suster, Romo, hari ini hari Minggu Paskah yang ketiga. Selamat hari Minggu dan selamat bersukacita. Hari ini kita sungguh bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan yang kita terima dari hari ke hari. Dan antifon pembuka, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, bermasmurlah bagi namanya yang mulia, dan gemakanlah pujiannya. Dari Mazmur 66 ayat 1 sampai 2. Kita bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan ini. Maka mari dalam inspirasi bacaan-bacaan pada hari ini, sungguh bagi saya secara pribadi itu sungguh menguatkan dan meneguhkan bahwa pengalaman perjumpaan apapun wujudnya adalah selalu berdaya ubah. Pengalaman perjumpaan selalu menggetarkan. Pengalaman perjumpaan selalu membawa efek bagi siapa saja yang kita jumpai dalam hidup kita. Dan bagi saya secara pribadi, saya renungkan itu sadar atau tidak itu ada dampaknya. Nah, di video sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan ini. Namun pada hari ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk menyadari bahwa pengalaman perjumpaan yang dihidupi dan disadari membuat kita semakin sadar, lalu pada akhirnya kita mampu memilih perjumpaan yang model seperti apa yang mampu kita upayakan, sehingga pada akhirnya membawa dampak yang baik bagi hidup kita. Pada hari ini kita sungguh bersyukur bahwa pengalaman Petrus sendiri menjadi gambaran. Pengalaman Petrus menjadi sukacita bahwa ia sendiri membantu kita sekalian untuk merasakan kasih dan kebaikannya. Dan pengalaman Petrus sendiri juga menjadi teladan bagi kita. Kita tahu siapa Petrus. Dan inilah mereka menjadi saksi yang luar biasa. Petrus yang sebelumnya juga mengalami jatuh dan bangun dalam perwujudan imannya, tetapi pada akhirnya ia mengatakan dari Kisah Para Rasul bab 3 ayat 19 di bagian yang akhir, karena pengalaman akan Yesus sendiri, Petrus bersaksi, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Pengalaman Petrus sendiri, ia mengalami kemurahan kerahiman Allah. Ia yang pertama-tama berdosa, menyangkal Yesus, tetapi ia memilih jalan pertobatan. Dan pertobatan itu maka membantu dia merasakan kasih dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan itu adalah pengalaman Petrus, bisa jadi menjadi pengalamanku dan pengalamanmu. Dan poin yang kedua adalah apa yang dialami oleh Yohanes. Bahwa Yohanes sendiri pun bersaksi. Dan kesaksian hidup mereka karena rahmat perjumpaan yang mereka alami bersama dengan Yesus. Dan inilah gambaran bagi kita sekalian. Saya percaya bahwa pengalaman sekecil apapun itu membawa dampak yang baik. Apalagi pengalaman perjumpaan bersama dengan Yesus yang bangkit. Dan pengalaman ini membawa kita untuk sampai pada pengenalan akan Allah. Dan dikatakan bahwa barang siapa mengenal Allah, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Jadi kalau kita mengatakan diri kita mengenal Allah, maka sesungguhnya segala perilaku, tindakan hidupku adalah tindakan Allah sendiri yang menggambarkan bahwa saya mengikuti kehendak Allah. Tapi sering sekali kita menuruti kehendakku sendiri, bukan kehendak Allah. Dan inilah gambaran Allah sendiri memberikan peneguhan bagi kita. Barang siapa menuruti firman Allah, di dalam orang itu kasih Allah sungguh-sungguh sempurna. Maka gambaran ini menjadi peneguhan bagi kita. Sebagaimana juga dalam Mazmur yang kita dengarkan hari ini, Mazmur yang lama.
Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Gambaran ini menjadi peneguhan bagi kita sekalian sekali lagi. Dan Injil hari ini, Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Sungguh indah gambaran bagaimana pengalaman perjalanan Emmaus. Dua murid yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, ketika mengenali Yesus, ketika ia memecah-mecahkan roti dan juga menjelaskan kepada mereka tentang kitab suci. Namun, ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain bagaimana mereka mengenali Yesus pada saat ia memecah-mecahkan roti itu. Dan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Yesus pun memberikan damai itu kepada setiap kita. Dan inilah gambaran yang sungguh membawa damai. Maka yang kita butuhkan adalah tadi pengalaman pribadiku akan pengalaman kebangkitan Yesus. Dan apa yang perlu kita upayakan dari hari ke hari adalah upaya untuk terus-menerus membangun relasi yang mendalam akan Yesus yang bangkit. Setidaknya kita punya pengalaman pribadi akan Yesus, baru bisa bersaksi tentang Kristus yang bangkit. Dan Yesus mengatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Tuhan berusaha untuk dengan sungguh sabar memberikan contoh-contoh yang konkret bahwa aku ini jangan takut, atau Tuhan Yesus hadir, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulang seperti yang kamu lihat ada padaku. Kesaksian akan kebangkitan dan perjumpaan akan kebangkitan Yesus, perjumpaan akan Yesus yang bangkit, meneguhkan, memberi daya ubah bagi para murid. Sehingga mereka akhirnya bangkit dan memiliki daya yang mampu memberi kesaksian. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan saya? Kita sungguh diharapkan dan boleh menimba inspirasi hari ini melalui pengalaman perjumpaan kita sekecil apapun itu. Nah, contoh sederhana yang boleh kita alami dan kita rasakan dari hari ke hari. Misalnya di setiap hari, kalau kita bertemu dengan orang yang menyenangkan, senang, itu biasanya energinya kita pulang juga pasti senang ya, senyum-senyum sendiri. Oh, ada sesuatu yang sungguh luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau kita bertemu dengan orang yang menyebalkan, ya rasa itu juga pasti menjengkelkan, membuat kita tidak pada tataran yang semestinya. Dan inilah dampak dari apa yang kita alami. Perjumpaan akan kebangkitan Yesus, perjumpaan akan Yesus yang bangkit, membawa daya ubah bagi para murid. Dan yakinlah bahwa kita semua pun diharapkan punya pengalaman perjumpaan bersama dengan Yesus. Dalam doa, dalam peristiwa-peristiwa yang kecil, yang sekecil itu pun menjadi cara Tuhan membantu dan mengajak kita untuk bertekun. Maka mari kita mohon agar kiranya hari ini, hari Minggu ini menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk semakin yakin bahwa pengalaman Yesus yang bangkit menjadi pengalaman kita sendiri. Pengalaman perjumpaanku hari ini dengan Yesus dalam doa, dalam perayaan Ekaristi, sekalipun itu online, tetapi itu membawa daya ubah yang mampu menggerakkan, menggetarkan, dan mampu menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan, sehingga orang lain pun mengalami keselamatan yang Tuhan berikan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami hari ini. Semoga pengalaman ini, pengalaman perjumpaan bersama-Mu, bersama Yesus yang bangkit, menjadi peneguh bagi kami untuk senantiasa
meneruskan karya keselamatan yang telah Engkau mulai dalam diri kami. Ini semua kami juga mohonkan untuk saudara-saudariku yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, juga ulang tahun perkawinan hari ini. Semoga Engkau mendampingi dan menyertai mereka. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu dan keluarga, serta komunitas, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.